Shalom keluarga OCC yang saya kasih dalam Kristus. Bersua kita kembali di dalam ibadah online kita pada minggu ini. Dan harapan kami semoga setiap kita berada di dalam keadaan sehat, di dalam naungan, perlindungan tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik Jemaat yang saya kasih, sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersehati di dalam doa. Kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami akan mendengar firman-Mu, belajar daripada kebenaran-Mu. Tuhan pimpin kami, Roh Kudus pimpin hamba-Mu supaya dapat berbicara dan dapat dimengerti, nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kami Tuhan sukacita yang baru, semangat yang baru untuk melewati masa-masa sukar kami hari ini. Biar nama Tuhan semakin ditinggikan. Terpuji nama-Mu Bapa, inilah doa kami. Biarlah pemberitaan firman-Mu mengambil tempat di hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasih, mari kita membuka di dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 hingga 42. Sekali lagi Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 hingga 42. Ini adalah mengenai Maria dan Marta. Berbunyi demikian, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Haleluya. Jemaat yang saya kasih dalam Kristus, saya percaya setiap kita sudah pernah bahkan mendengar daripada siri khotbah yang disampaikan oleh firman Tuhan mengenai ayat firman Tuhan ini. Dan pada hari ini saya ingin membawa jemaat untuk belajar sekali lagi apa yang dikatakan dan diperingatkan oleh Tuhan di dalam Injil Lukas kepada kita semua. Bagaimana kita dapat belajar daripada dua pribadi, yaitu Marta dan Maria. Dan pada pagi ini saya ingin membawa satu tema sederhana untuk kita renungkan bersama, yaitu waktu bersama Tuhan. Nah, soalan yang pertama yang ingin saya ajukan kepada jemaat adalah, apakah waktu bersama Tuhan? Saya percaya Anda sedang menjawab dengan berbagai jawaban yang Anda ambil daripada pilihan suara hati Anda, cara Anda berpikir secara realistik, dan mungkin juga Anda sedang bertanya-tanya, apakah waktu bersama Tuhan itu? Nah, jadi pada hari ini ataupun pagi ini, dalam suasana kita masih dalam lingkungan ataupun masih dalam suasana PKP, kita ingin mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Nah, kita tahu satu hari ataupun setiap hari sudah ditetapkan 24 jam. Seminggu ada 7 hari, dan setahun itu bersama dengan 365 hari ataupun 12 bulan. Ini adalah perkiraan waktu yang berjalan selagi nyawa kita ada di kandung badan, sehingga bumi berakhir. Dan masa itu akan ada dalam perkiraan seperti yang setelah saya nyatakan tadi. Nah, dalam waktu-waktu yang kita perhitungkan hari, kita isi semuanya itu dengan banyak perkara yang bermanfaat untuk memberikan perkembangan hidup, kemajuan diri, bahkan kemajuan di dalam pelayanan. Namun motivasi dalam setiap hari kita, pernahkah kita mengambil satu langkah, satu tindakan, satu ketetapan, satu semangat, satu motivasi diri untuk mempunyai waktu bersama Tuhan? Yang saya tahu, Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Karena itu adalah alasannya untuk menyelamatkan saya dan Anda, sehingga dia terpaku di kayu salib. Dia ingin bersama dengan kita, dan dia katakan dalam firman-Nya, supaya tidak ada satu orang pun selamat, melainkan beroleh kehidupan yang kekal.
Nah, jadi pada pagi ini kita akan belajar dengan singkat di dalam Lukas 10:38 hingga 42 ini. Mari kita lihat dan renungkan kembali. Hal yang pertama, berapa banyak waktu yang kita beri kepada Tuhan. Saya percaya, sekali lagi, ramai yang tersinggung dengan persoalan ini. Karena bila kita melihat teks firman Tuhan yang berbunyi di dalam ayat yang terakhir, yang terbaik tidak akan diambil darimu. Yang terbaik tidak akan diambil daripada Maria. Itu telah ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika ia berbicara kepada Marta. Ketika Marta menerima Yesus datang ke rumahnya dan dia menyiapkan segala sesuatu dengan bersibuk untuk melayani Yesus, dan saya percaya juga dengan murid-muridnya. Tetapi pada waktu itu ketika Yesus datang, Maria telah mengambil kesempatan untuk duduk di kaki Yesus, untuk mendengar Yesus berbicara dan mengajar untuk isi rumah itu. Nah, tetapi Marta tidak punya kesempatan, melainkan dia mau terus melayani. Dan ketika Marta melihat itu, dia menyinggung dan dia bertanya dan dia meminta kepada Tuhan yang mengajar pada waktu itu supaya menegur saudarinya ataupun saudaranya itu, supaya dia akan membantunya untuk berkesibukan dalam menyiapkan pelayanan untuk mereka. Tetapi Yesus katakan, buat masa dia ada di rumah itu bersama dengan mereka. Apa yang Tuhan ingin sampaikan sebenarnya? Marta telah menyiapkan satu hal yang menyusahkan dirinya. Itu memang baik. Tuhan Yesus tidak katakan itu tidak baik. Tetapi Maria telah mengambil kesempatan untuk duduk di kaki Yesus, mendengar Tuhan Yesus berbicara, karena dia tahu Tuhan Yesus hanya akan datang sekali saja ke tempat itu dan tidak akan ada kedua kalinya lagi. Nah, waktu kesempatan itulah Maria duduk untuk mendengarkan Tuhan, dan Tuhan katakan Maria telah mengambil bahagian yang terbaik yang tidak akan dapat diambil daripadanya. Waktu kita melihat perkara ini, waktu kita melihat situasi ini, apa yang dapat kita belajar? Kita belajar tentang bagaimana Tuhan mau datang bersama dengan keluarga Marta. Tetapi ada satu yang sangat sederhana, Tuhan tegur kepada Marta. Waktu Tuhan ada di dalam rumahnya, seharusnya mereka harus mengambil masa itu untuk bersama, sebelum untuk menyusahkan diri untuk menyiapkan segala sesuatu secara jasmani. Dan saya percaya itulah yang Tuhan ingin nyatakan. Bagaimana setiap kita hari ini, kita sangat bersibuk dengan keadaan apapun yang kita lakukan hari ini. Saya percaya apapun bidang pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, batas-batas kehidupan yang kita alami hari ini, yang kita jalani hari ini, kita adalah orang yang sangat sibuk sekali. Dan Tuhan mau kembali kepada kita. Bukankah semuanya itu Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga kita memperolehinya hari dan kita nikmati. Dan kita telah bersibuk dengan itu sehingga kita sekali lagi lupa yang kita tidak ada punya waktu untuk Tuhan. Nah, hal yang pertama yang ingin saya bawa kepada jemaat adalah waktu bersama Tuhan itu seperti apa. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen, hal yang paling penting dalam hidupnya adalah ketika ia dapat berbicara kepada Tuhan. Itu adalah membuktikan waktu engkau berbicara kepada Tuhan, engkau sedang bersama dengan Tuhan. Saya percaya waktu engkau berdoa, bertelut, waktu engkau memuji Tuhan, engkau sangat yakin waktu itu engkau mengambil kesempatan dalam situasi dan suasana bersama dengan Tuhan. Ya, walaupun orang dunia ini lihat kita sepertinya orang gila, menangis, berdoa, ya, tapi bukankah waktu kita menghadap Tuhan dengan cara demikian, sebenarnya kita sedang menikmati bersama dengan Tuhan di dalam suasana roh kita. Kedua, bagaimana kita dapat bersama dengan Tuhan dan agar Tuhan dapat mengajar kita? Nah, itu sangat sederhana, yaitu melewati firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memberi waktu bahagian hidup kita untuk belajar, membaca firman Tuhan, memohon pimpinan Roh Kudus untuk mengajar kita, mengoreksi setiap keadaan hidup kita, memberikan satu measure, satu sukatan kerohanian kita. Bagaimana kita hari ini? Apakah kita goyah? Apa kita mengalami tantangan? Mari datang kepada firman Tuhan. Nah, dua perkara besar dalam kehidupan kita ini akan membuktikan
kita punya waktu untuk bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah datang nanti dalam hidup kita, Dia datang kedua kalinya, saya khawatir kita hanya dapat melihat dari jauh, tapi kita tidak ada punya kesempatan untuk bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tapi waktu kita hari ini menyadari apa yang diberitakan oleh firman Tuhan hari ini, mari kita mengambil bagian yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita punya waktu bersama dengan Tuhan. Seperti Maria duduk di kaki Yesus, bermaksud untuk belajar, menerima, memberikan masa, kesempatan, meluangkan waktu untuk kita mendengar suara Roh Kudus, mendengar firman Tuhan, bahkan kita berdoa. Hari ini saya ingin sekali lagi kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Waktu engkau sibuk dalam kehidupanmu, waktu engkau melakukan setiap rutinitasmu, engkau punya pekerjaan yang baik, usaha yang baik dalam bisnis, engkau punya komunitas yang sungguh luar biasa, membuat engkau bersibuk setiap waktu. Karena engkau tahu bahwa itu adalah satu hal yang penting bagi hidupmu, untuk membawa engkau lebih sempurna dalam kehidupan ini, untuk mengangkat engkau lebih mengalami kemajuan, baik daripada segi ekonomi, baik daripada segi lingkungan hidup, gaya hidup. Mungkin juga engkau mau merasa kebahagiaan, menikmati berkat-berkat yang sedang ada. Namun apa yang lebih mustahak daripada itu, atau apa yang lebih penting daripada itu adalah, mari kita menyadari bahwa berapa waktu yang sudah kita beri kepada Tuhan, berapa waktu yang kita luangkan bersama dengan Tuhan secara pribadi, secara keluarga. Nah, jadi ada jemaat yang sangat bersibuk sehingga dia tidak dapat melayani, tidak memberikan waktu untuk pelayanan lagi, tidak ada masa waktu berdoa. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita menjaga setiap pekerjaan dan pergerakan kita setiap hari dengan kesibukan kita melayani setiap tanggung jawab yang kita ada sehari-hari, karena kita merasa itu sangat penting bagi kita. Nah, waktu bersama dengan Tuhan itu, kalau kita mengambil peranan untuk berpikir bahwa itu adalah penting sekali untuk jiwa kita, untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, maka Anda akan dapat melakukan sedikit waktu untuk Anda luangkan bersama dengan Tuhan di dalam doamu, di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah, kalau Anda tidak punya waktu, saya tidak akan menuduh jemaat, saya tidak akan menghakimi Anda, tetapi saya hanya akan beritahu bahwa Anda sudah mulai merasa bahwa tidak penting untuk berdoa, tidak penting untuk membaca firman Tuhan. Sekali lagi, saya dalam kesibukan sehari-hari, sebelum MCO, saya punya jadwal untuk bermain badminton 2 kali seminggu. Apapun kesibukan saya tetap akan perlu luangkan masa selama 2 hari dalam seminggu, untuk 2 jadwal dalam seminggu itu untuk dipenuhi. Karena saya tahu itulah cara saya menjaga kesehatan, untuk membuat fitness saya terjaga. Pada ujung minggu, apapun kesibukan saya punya kerinduan. Saya beritahu dengan keluarga, kita harus ada masa bersama. Karena waktu kesibukan hari yang lain, dari hari pertama hingga hari yang ke-6, kita jarang untuk bersarapan bersama, makan malam bersama. Karena waktu saya sangat berbeda dengan waktu ahli keluarga saya. Tapi saya usahakan supaya dalam seminggu itu sekurang-kurang paling minimal sekali kami akan ada duduk semeja untuk menikmati juada, dan kami dapat
sama-sama gelak ketawa. Karena apa? Setiap minggu kalau saya kehilangan itu, saya sudah menyadari bahwa ada satu hal yang penting yang saya abaikan. Demikian juga dengan keadaan hari ini. Waktu kita melihat kita kurang waktu bersama dengan Tuhan, mari kita sadar kembali. Luangkan masamu, berikan waktu, berdoa spesifik waktu yang kau berikan. Membaca Alkitab spesifik kau berikan. Mungkin saja kita katakan, aku benar-benar sibuk hari ini. Minggu ini aku sibuk. Sekali lagi, kalau Anda tersinggung, kiranya Roh Kudus pimpin Anda untuk kembali memikirkan alasan Anda untuk bersibuk. Kalau Anda tidak punya masa 5 menit sehari untuk berdoa, tidak ada masa 5 menit untuk membaca firman Tuhan, berapa waktu Anda gunakan untuk hal-hal yang bukan bekerja? Anda menonton wayang, drama berseri terkini, Anda sanggup menonton movie-movie terkini, ambil waktu berjam-jam di panggung wayang, melihat gadget, berhadapan dengan media sosial, chatting berjam-jam. Karena Anda merasa sangat penting untuk meresponi segala hal yang sedang berlaku di sekitar Anda. Tetapi sebenarnya saya ingin katakan hanya satu perkara. Anda menganggap berdoa itu sudah tidak penting. Anda menganggap bahwa membaca Alkitab itu sudah tidak penting. Jadi hari ini, mari kita refresh spirit kita. Mari kita menyegarkan roh kita. Ambil masa dan waktu berdoa. Ambil masa dan waktu untuk memuji Tuhan. Ambil masa waktu untuk mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Saya percaya hidup kita akan dibangun dengan lebih segar kembali. Karena apa yang sangat penting dalam kehidupan ini, yang menjadi jaminan hidup kita untuk bersama dengan Tuhan selama-lamanya, telah kita abaikan. Dan oleh hal yang demikian, mari pada saat ini saya ingin ajak jemaat kita sekali lagi, kita semua kembali memberi waktu untuk bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan di PKP ini kita akan lebih punya waktu untuk bersama dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, kuasa dan mukjizat. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sikat kami beritakan hari ini. Ajar kami Roh Kudus, pimpin kami dalam hidup kami sehari-hari. Agar kami memberikan waktu kami lebih untuk Tuhan. Supaya kehidupan kami semakin dikuatkan. Supaya iman kami semakin diteguhkan. Dan mari Tuhan, waktu yang Kau berikan hari inilah waktu yang terbaik bagi kami, untuk kami terus hidup di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati seluruh jemaat kami dalam setiap usaha, rumah tangga, pekerjaan, di dalam bisnis mereka, bahkan di dalam persekolahan anak-anak, agar semuanya berhasil oleh karena penyertaan Tuhan. Karena kami hidup bersama dengan-Mu, karena Engkau sudah berjanji, bahkan Engkau sudah menyatakan, barang siapa yang ada di dalam aku akan tinggal hidup, bertumbuh, berbuah banyak, dan biarlah kami semua menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Bapak, inilah doa dan pengucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.